Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 4 PD 4 Teknologi Kimia Industri akan menjelaskan mengenai hierarki kebutuhan manusia pada mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh Bu Yanti Marianti. Kelompok 2 sendiri beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Barkis Zenifa dengan nomor NIM 241420044, kemudian yang kedua ada Dahniar Safira dengan nomor NIM 241420072, dan yang terakhir ada Imelda Marcelina dengan nomor NIM 241420043. Jadi, hierarki kebutuhan manusia secara umum merupakan urutan atau tingkatan kebutuhan yang diperlukan manusia untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Hierarki kebutuhan manusia ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, di mana Abraham Maslow mengemukakan bahwa ada 5 kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Mulai dari yang paling rendah, yaitu kebutuhan fisiologis, kemudian naik lagi ada kebutuhan keamanan dan keselamatan, kemudian ada kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Menurut teori Maslow, manusia berusaha memenuhi kebutuhan tingkat rendahnya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Manusia yang telah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka kebutuhan lainnya yang lebih tinggi biasanya muncul, dan juga begitulah seterusnya. Untuk kebutuhan yang pertama atau kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan tubuh manusia untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, minuman, air, udara, rumah, pakaian, buang air kecil, buang air besar, bernafas, dan juga lain-lainnya. Untuk studi kasus yang pertama, yaitu studi kasus pada PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk, tempat saya melaksanakan magang dan juga prakerin. Untuk yang pertama, ketersediaan kantin atau tempat makan siang, di mana kantin yang tersedia itu hanya ada di bagian depan atau MOB A, sedangkan karyawan yang berada di bagian MOB B dan juga MOB C harus melaksanakan makan siang di luar kawasan pabrik. Untuk yang kedua, yaitu terdapat gorengan setiap hari Jumat di laboratorium QC Kaporit. Yang ketiga, fasilitas makan siang dan air minum. Jadi, makan siang itu tidak disediakan oleh PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk. Namun, untuk fasilitas air minum disediakan dalam bentuk galon pada dispenser yang bebas diambil oleh karyawan dan selalu direfill. Kemudian, fasilitas air dan kamar mandi. Kamar mandi di kantor terbilang cukup layak dan tersedia di setiap lantainya. Namun, kamar mandi yang berada di wilayah produksi tidak terlalu layak. Kemudian ada ketentuan penggunaan seragam untuk mahasiswa magang, di mana tidak ada ketentuan berpakaian khusus untuk mahasiswa magang. Namun, tetap diwajibkan menggunakan APD yang lengkap, terutama safety shoes, reflektor, dan juga safety helmet. Kemudian ada pemberian susu setiap bulan untuk setiap karyawan, dan yang terakhir adalah seragam lapangan khusus bagi karyawan lapangan. Selanjutnya ada studi kasus dari PG Kebun Agung Malang. Yang pertama ada ketersediaan kantin. Di PG Kebun Agung sendiri memiliki 2 kantin, yaitu kantin bagian dalam dan juga kantin bagian luar. Yang kedua ada penyediaan makanan untuk supervisor setiap pagi. Dan yang ketiga ada fasilitas air minum seperti teh dan susu setiap pagi. Selain itu, terdapat beberapa studi kasus lainnya yang ada di PG Kebun Agung. Yang pertama yaitu fasilitas air dan kamar mandi. Fasilitas ini terdapat di beberapa bagian yang ada di PG Kebun Agung. Lalu yang kedua, ada fasilitas mes untuk supervisor yang single atau belum berkeluarga, dan fasilitas rumah untuk supervisor maupun manajer yang berkeluarga. Lalu yang terakhir ada setiap bulan diberikan kebutuhan pokok sehari-hari seperti susu, gula, beras, dan lain-lainnya untuk supervisor dan manajer. Kebutuhan kedua yaitu kebutuhan keamanan dan keselamatan. Kebutuhan keamanan dan keselamatan merupakan kebutuhan perlindungan fisik manusia, meliputi perlindungan dari gangguan kriminalitas, sehingga manusia bisa hidup dengan aman dan nyaman. Kebutuhan tersebut meliputi bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, kesehatan, dan semacamnya. Selanjutnya ada studi kasus dari PG Kebun Agung. Yang pertama, satpam berjaga menyebar di berbagai titik. Nah, jadi di PG Kebun Agung sendiri itu satpam itu terbagi di beberapa tempat. Ada yang bagian depan, bagian produksi, bagian kantor, dan juga bagian rumah dari supervisor. Selanjutnya ada area parkir yang dipantau CCTV dan satpam. Kemudian adanya jalur pejalan kaki dan jembatan penyeberangan dari plan menuju area kantor. Dan selanjutnya ada fasilitas APD bagi setiap karyawan. APD yang disediakan di PG Kebun Agung yaitu safety shoes dan juga safety helmet. Untuk fasilitas lainnya yaitu ada fasilitas APAR, kotak P3K, dan klinik, di mana APAR dan kotak P3K ini disediakan di beberapa titik di area kantor maupun proses produksi di PG Kebun Agung. Lalu yang kedua ada fasilitas asuransi jiwa berupa BPJS. Lalu yang ketiga ada pemasangan warning signs di setiap stasiun pada proses produksi, sehingga meminimalisir adanya kecelakaan kerja. Lalu yang terakhir ada mahasiswa
PKL maupun magang tidak diperkenankan untuk sembarangan memasuki area proses produksi, sehingga diperlukan pendampingan oleh karyawan atau pembimbing lapangan. Hal ini untuk menghindari adanya kecelakaan kerja pada mahasiswa ataupun siswa PKL dan magang. Untuk studi kasus yang selanjutnya adalah studi kasus pada PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk. Untuk yang pertama yaitu adanya CCTV di setiap titiknya. Kemudian yang kedua adanya satpam atau security yang berjaga di depan gerbang untuk melihat kelengkapan APD dan juga tanda pengenal bagi karyawan yang masuk, dan juga satpam yang berkeliling untuk memastikan tidak ada karyawan yang melanggar kewajiban. Kemudian adanya area parkir, di mana area parkir di sini dipisahkan per shiftnya dan juga dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Untuk area parkir perempuan dipisahkan dan dimudahkan aksesnya yaitu di dekat pintu keluar. Kemudian ada jalur pejalan kaki dan juga jembatan penyeberangan. Kemudian ada juga fasilitas APD, APAR, dan juga kotak P3K. Kemudian terkadang adanya kondisi yang kurang aman ketika ada pekerja vendor, terutama untuk wanita. Jadi ketika ada pekerja vendor yang sedang bekerja di suatu wilayah, biasanya ketika wanita itu melewati area tersebut akan terjadi catcalling. Dan yang terakhir adanya fasilitas rumah sakit milik PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia yang memang diperuntukkan untuk karyawan PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia sendiri. Untuk kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial sendiri merupakan kebutuhan berdasarkan rasa memiliki dan dimiliki agar dapat diterima oleh orang-orang sekelilingnya atau lingkungannya. Kebutuhan tersebut berdasarkan kepada perlunya manusia untuk berhubungan satu dengan yang lainnya. Setiap manusia butuh untuk mengikatkan dirinya pada kelompok sosial tertentu dan mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tersebut. Kebutuhan ini seperti memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lainnya. Untuk studi kasus pada kebutuhan kali ini di PG Kebun Agung ada fasilitas liburan bersama yang dilakukan setiap tahun. Lalu ada fasilitas kegiatan outbound untuk seluruh karyawan, yang mana dari studi kasus ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan untuk seluruh karyawan. Selanjutnya ada rasa kekeluargaan yang tinggi, kemudian karyawan yang ramah, dan yang terakhir ada kesetaraan perlakuan bagi karyawan dan mahasiswa. Jadi di PG Kebun Agung sendiri itu tidak membedakan baik antara karyawan, supervisor maupun mahasiswa magang ataupun PKL. Untuk studi kasus yang selanjutnya adalah studi kasus pada PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk. Untuk yang pertama, rasa kekeluargaan yang sangat tinggi. Divisi Chemical Plant sendiri terkenal sebagai divisi yang sangat solid. Untuk yang kedua, kesetaraan perlakuan bagi karyawan dan juga mahasiswa. Walaupun saya masih menjadi mahasiswa magang atau prakerin, namun saya tetap diikutsertakan dalam berbagai kegiatan, seperti salah satunya itu perlombaan. Selain itu, saya juga sering bertukar pikiran dengan karyawan ketika mengerjakan tugas khusus magang industri. Apabila saya melakukan kesalahan ketika melakukan analisis, karyawan tidak segan untuk mengkoreksi dan juga tidak bersikap diskriminatif. Selain itu, saya juga sering mendapatkan snack dari sisa konsumsi meeting, dan saya merasa mahasiswa magang ataupun prakerin lebih diprioritaskan daripada karyawannya sendiri. Untuk kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri merupakan kebutuhan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Manusia berusaha mencapai prestasi, reputasi, dan status yang lebih baik. Manusia memiliki ego yang cukup kuat untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik untuk dirinya maupun orang lain. Kebutuhan harga diri ini meliputi rasa percaya diri, prestasi, menghormati orang lain, dan juga dihormati oleh orang lain. Untuk studi kasus yang pertama yaitu studi kasus pada PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk. Untuk yang pertama, presentasi review materi mingguan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Untuk yang kedua, rasa saling menghormati kepada karyawan dan juga mahasiswa magang ataupun prakerin. Untuk yang ketiga, saling bertukar pendapat dan saling belajar antar karyawan dan mahasiswa magang. Dan yang terakhir, terdapat lomba-lomba yang diadakan untuk meningkatkan kreativitas, kualitas. Untuk yang terakhir, adanya lomba-lomba yang diadakan untuk meningkatkan kreativitas, kualitas, dan keamanan pada PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk. Untuk studi kasus selanjutnya yaitu yang ada di PG Kebun Agung. Yang pertama, yaitu saling bertukar pendapat dan pikiran antar karyawan dan mahasiswa PKL maupun magang. Jadi kami para mahasiswa, jika terdapat kendala ataupun hal-hal yang kurang dimengerti, para karyawan dan pembimbing lapangan tidak segan untuk menjelaskan terkait terkendala tersebut. Jadi setiap seminggu sekali kami dan pembimbing lapangan saling bertukar pendapat dan pikiran.
Lalu yang kedua ada rasa saling menghormati antar karyawan dan mahasiswa magang. Jadi kami sebagai mahasiswa magang ataupun PKL tidak dibeda-bedakan. Selanjutnya, tidak saling membedakan pangkat atau jabatan. Dan yang terakhir ada pemberian penghargaan setiap tahun kepada stasiun terbaik dan juga karyawan terbaik. Selanjutnya, kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang berlandaskan akan keinginan dari seorang individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik, sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Seorang individu perlu mengekspresikan dirinya dalam suatu aktivitas untuk membuktikan dirinya bahwa ia mampu melakukan hal tersebut dan dapat menimbulkan sebuah rasa kepuasan tersendiri kepada diri sendiri. Selanjutnya ada studi kasus dari PG Kebun Agung, yaitu dapat melaksanakan PKL dan magang di industri gula. Gula sendiri merupakan bahan pokok yang digunakan sehari-hari. Kebutuhan gula di Indonesia terus meningkat, hal ini menjadikan perusahaan ini meningkatkan produksinya dengan kualitas yang terbaik. Untuk studi kasus yang kedua adalah studi kasus pada PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk. Yang pertama, selesainya laporan prakerin, laporan magang, dan juga portofolio magang industri sebelum durasi magang selesai atas bantuan banyak pihak. Dan yang kedua, saya dapat melaksanakan magang di salah satu industri klor-alkali dan satu-satunya industri penghasil kaporit di Asia Tenggara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.